Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hedena Pratama dengan nomor induk mahasiswa 2108106097 dari kelas Tadris Biologi kelas C semester 6. Di sini saya ingin mencoba mensimulasikan mengenai praktikum virtual dari materi biologi, dan juga di sini saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja peserta didik dari praktikum virtual materi biologi yang berjudul fotosintesis membutuhkan cahaya dan karbon dioksida. Baik, langsung saja. Di sini saya ingin menjelaskan LKPD terlebih dahulu, di mana halaman pertama ada berisikan nama, kelas, dan juga nomor absen. Kemudian di halaman kedua ada mengenai pendahuluan. Yang pertama mengenai judul praktikum virtual, yaitu fotosintesis membutuhkan cahaya dan karbon dioksida. Kemudian ada tujuan praktikum. Yang pertama untuk melakukan percobaan fotosintesis membutuhkan cahaya, dan yang kedua untuk melakukan percobaan fotosintesis membutuhkan karbon dioksida atau CO2. Kemudian selanjutnya di sini ada dasar teori, di mana dasar teori ini merupakan dasar pengetahuan peserta didik mengenai fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Di sini juga sudah saya cantumkan mengenai reaksi fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan, terutama pada organ daun yang dimana berperan sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Nah, LKPD yang saya buat ini memiliki pendekatan inquiry, di mana pendekatan ini terdiri dari rumusan masalah, hipotesis, kemudian nanti ada metodologi, dan juga ada pengamatan, nanti ada kesimpulan. Ya, baik. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan terlebih dahulu mengenai metodologi, di mana yang pertama ini ada alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum virtual. Yang pertama ini tentunya praktikum virtual ini bisa diakses melalui gawai, jadi peserta didik tidak perlu memakai laptop, hanya cukup dengan gawainya masing-masing. Kemudian ada koneksi internet, kemudian ada alat tulis. Ya, baik. Selanjutnya untuk prosedur kerja. Prosedur kerja kali ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu klik website di bawah ini dan unduh dengan format aplikasi. Atau teman-teman bisa masuk ke website Virtual Lab Kemendikbud. Nanti di sana ada website praktikum virtual mengenai fotosintesis. Dan nanti teman-teman bisa klik saja. Nanti ada keterangan bahwasannya untuk unduh dalam format aplikasi. Atau nanti akan saya cantumkan link websitenya di kolom deskripsi ya. Nah, apabila sudah terunduh, klik aplikasi Virtual Lab Fotosintesis. Apabila teman-teman sudah masuk ke aplikasi Virtual Lab-nya, nanti akan muncul halaman utama seperti ini. Nanti teman-teman sebelum melaksanakan praktikum Virtual Lab, terlebih dahulu kalian harus memahami cara kerja dari aplikasi ini. Di sini ada informasi terlebih dahulu. Nah, nanti di sini ada keterangan, ada beberapa simbol yang harus teman-teman pahami. Ada tampilan berikutnya, kemudian ada tampilan sebelumnya, ada download LKP, kemudian ada eksperimen fotosintesis, ada siapkan alat dan bahan, dan selanjutnya. Baik, kemudian kembali ke halaman utama. Di sini ada kompetensi yang harus teman-teman perhatikan. Kompetensi ini sudah saya sesuaikan dengan, maksud saya kompetensi yang ada di LKPD sudah saya samakan dengan kompetensi yang ada di Virtual Lab kali ini.
Kemudian di sini juga ada petunjuk bagaimana cara untuk mengoperasikan aplikasi virtual lab ini. Yang pertama, tekan tombol informasi untuk mengetahui kompetensi, penggunaan aplikasi, dan petunjuk pembelajaran. Kemudian nanti yang kedua, tekan tombol Lab Maya untuk melakukan eksperimen. Kemudian yang ketiga, bacalah keterangan pada tampilan sebelum saudara bereksperimen. Yang keempat, tekan tombol persiapkan alat dan bahan untuk menyiapkan alat dan bahan. Dan yang terakhir, tekan tombol reset untuk mengubah posisi alat dan bahan ke kondisi semula. Baik, langsung saja kembali ke halaman utama. Di sini ada tadi untuk klik Lab Maya, klik saja. Nah, nanti di sini ada dua percobaan, di mana fotosintesis dengan cahaya dan fotosintesis dengan karbon dioksida. Ini harusnya karbon dioksida ya. Nah, kemudian yang pertama ada fotosintesis dengan cahaya terlebih dahulu. Teman-teman bisa kliknya, kemudian klik OK. Nah, nanti di sini ada beberapa tampilan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum virtual. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman klik centang yang ada di pojok kiri. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nanti teman-teman klik semua alat dan bahan seperti gelas kimia diklik, kemudian kawat pengait, dan sampai seterusnya. Nah, nanti akan otomatis tersusun seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti setelah itu klik selanjutnya. Geser slide ke atas dan ke bawah untuk melihat perbedaan cahaya pada proses fotosintesis. Oke, kita klik OK. Dan di sini kita langsung bereksperimen saja, dimana nanti di sini akan saya terapkan intensitas cahaya dengan kondisi intensitas cahaya yang rendah, kemudian nanti ada yang sedang di tengah-tengah, dan intensitas cahaya tinggi. Ya, baik, untuk yang pertama intensitas cahaya yang rendah, nanti teman-teman bisa cek jumlah gelembung yang dihasilkan dari percobaan tersebut, dimana dengan intensitas cahaya yang rendah seperti yang kita lihat bahwasannya tidak ada gelembung yang dihasilkan, atau dengan kata lain dengan intensitas yang kecil atau yang rendah tidak terlihat adanya gelembung. Kemudian ketika apabila kita geserkan ke tengah, nah kita lihat ada beberapa gelembung yang dihasilkan dengan jumlah yang sedang pula. Selanjutnya apabila ketika kita geser ke intensitas cahaya yang tinggi, maka tentu jumlah gelembung akan semakin banyak. Nah, ini nanti hasil pengamatan bisa ditulis dalam LKPD. Sudah tertuang dengan cukup jelas di LKPD, di mana nanti perlakuannya ada intensitas cahaya rendah, kemudian sedang, dan juga tinggi. Nah, ketika sudah teramati, klik selanjutnya di pojok kiri. Tekan tombol centang untuk memulai eksperimen. Nah, di sini nanti akan terlihat pengujian di mana proses terbentuknya gelembung gas dan proses fotosintesis. Nah, ini diibaratkan adanya ibu jari yang menutupi ujung tabung reaksi, dan ada juga batang lidi yang membara. Ketika kita klik centang yang di pojok kiri atas, maka nanti akan muncul percobaannya atau pengujian. Nah, semula batang lidi yang membara ini akan berubah, atau dengan kata lain akan muncul api, di mana munculnya api ini merupakan tanda bahwa eksperimen sebelumnya ini menghasilkan oksigen. Nah, oksigen ini merupakan hasil dari proses fotosintesis, seperti itu. Kemudian ketika sudah melakukan pengujian, klik selanjutnya. Nah, jangan dulu keluar. Setelah ini kita mau mencoba perlakuan atau eksperimen yang kedua, yaitu fotosintesis dengan
karbon dioksida. Masih sama, klik centang yang ada di pojok kiri atas, kemudian klik semua alat dan bahan. Nah, nanti akan tersusun secara otomatis. Jika sudah, lanjut ke next selanjutnya. Nah, kemudian tekan tombol NaHCO3 untuk memasukkan soda kue. Jadi soda kue ini rumus kimianya adalah NaHCO3. Kemudian klik OK. Nah, cara kerja dari praktikum ini adalah teman-teman cukup mengklik jumlah NaHCO3, dimana nanti ketika di LKPD ada jumlah banyaknya soda kue dengan perlakuan 1 sendok soda kue, kemudian 3 sendok soda kue dan 5 sendok soda kue. Nah, yang pertama 1 sendok dulu. Nah, 1 sendok soda kue ini dimana menghasilkan gelembung yang terbilang menghasilkan gelembung tapi jumlahnya sangat sedikit. Kemudian ketika kita tambahkan soda kue menjadi 3 sendok, nah otomatis maka jumlah oksigen yang dihasilkan akan semakin bertambah banyak. Kemudian setelah itu apabila kita tambah menjadi 5 sendok soda kue, maka tentu jumlah gelembung yang dihasilkan akan semakin banyak. Nah, gelembung yang dihasilkan ini merupakan tanda bahwasannya oksigen dihasilkan dari eksperimen tersebut, di mana oksigen yang dihasilkan merupakan hasil dari reaksi fotosintesis. Nah, kemudian setelah itu klik selanjutnya yang ada di pojok kiri atas. Jika sudah selesai bereksperimen, tekan tombol centang untuk memulai eksperimen. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Ketika lidi ini berubah warna menjadi yang kuning, itu tandanya api ya teman-teman, berarti adanya oksigen. Nanti ketika si lidinya ini menyala, bahwasannya menunjukkan bahwa eksperimen sebelumnya ini menghasilkan oksigen. Nah, jika sudah selesai untuk acara praktikum kita kali ini, nah nanti kita kembali ke halaman utama. Tapi sepertinya ini aplikasinya kita cukup klik yang bagian yang pojok kiri bawah. Yakin ingin keluar ya. Nah, sudah selesai. Ya, baik. Ketika nanti teman-teman sudah melakukan eksperimen di aplikasi praktikum virtual lab yang dari Kemendikbud, maka selanjutnya nanti akan kita mengisi tabel hasil pengamatan. Nah, nanti sebelum itu ada rumusan masalah terlebih dahulu. Pertama ada bagaimana pengaruh cahaya terhadap proses fotosintesis. Kemudian yang kedua bagaimana pengaruh karbon dioksida terhadap proses fotosintesis. Dan yang ketiga apa yang terjadi apabila reaksi fotosintesis berhasil. Kemudian nanti di sini ada hipotesis. Buatlah hipotesismu untuk praktikum kali ini. Misalkan tingginya intensitas cahaya akan mempengaruhi banyaknya gelembung yang dihasilkan. Atau hipotesis lainnya, semakin tinggi intensitas cahaya, maka proses fotosintesis akan berjalan semakin baik, di mana nanti akan dihasilkan jumlah oksigen yang lebih banyak. Itu untuk hipotesis seperti contoh. Kemudian setelah itu nanti akan ada hasil pengamatan yang nanti peserta didik harus isi setelah pengamatan dari praktikum virtual lab. Nah, nanti di sini yang pertama ada tabel hasil pengamatan fotosintesis membutuhkan cahaya, di mana ada 3 perlakuan dengan intensitas cahaya rendah, sedang, dan tinggi. Nanti diberi keterangan seperti contoh, jika intensitas cahaya rendah
jumlah oksigen yang dihasilkan itu berapa banyak. Nanti di sini ada keterangan nih, banyaknya gelembung. Kalau misalkan ada satu tanda plus, berarti menunjukkan bahwasannya menghasilkan oksigen. Nah, begitupun dengan intensitas cahaya sedang dan intensitas cahaya tinggi. Semakin banyak oksigen yang dihasilkan, maka nanti akan semakin banyak pula tanda tambahnya diisi di tabel tersebut. Nah, nanti keterangannya cukup diisikan dengan semakin tinggi intensitas cahaya, maka menunjukkan bahwasannya proses fotosintesis bagaimana. Ya, itu untuk hasil pengamatan fotosintesis membutuhkan cahaya. Kemudian, ada yang nomor 2, fotosintesis membutuhkan karbon dioksida. Nah, nanti di sini juga sama, ada 3 perlakuan. Ada 1 sendok makan soda kue, kemudian 3 sendok makan soda kue, dan 5 sendok makan soda kue. Nah, kemudian nanti keterangannya juga sama, semakin banyak soda kue yang diberikan, maka gelembung yang dihasilkan juga semakin banyak. Seperti itu kurang lebih. Nah, nanti di sini ada pertanyaan yang harus peserta didik isi. Yang pertama, bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap proses fotosintesis, dan nomor 2, bagaimana pengaruh karbon dioksida terhadap proses fotosintesis, dan yang ketiga, bagaimana reaksi yang ditimbulkan apabila fotosintesis berhasil. Mengapa demikian? Nah, nanti ada pertanyaan esai. Di sini ada pertanyaan menjodohkan. Misalkan nanti ini ada yang pertama, proses fotosintesis ini disambungkan dengan pasangannya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaannya berupa pilihan. Nanti di sini ada beberapa nomor, ada 7 nomor. Ya, nanti peserta didik akan mengisinya sesuai dengan jawaban yang tepat. Nah, nanti di halaman yang terakhir, di sini nanti ada tanggal dan paraf guru, kemudian ada nilai peserta didik dalam praktikum virtual lab kali ini, dan nanti ada paraf orang tua atau wali murid. Nah, mungkin itu mengenai simulasi praktikum virtual lab mengenai materi biologi yang berjudul fotosintesis membutuhkan cahaya. Mungkin cukup sekian dari saya. Selamat mencoba untuk teman-teman calon pendidik biologi. Semoga kalian semua selalu sehat, dan semoga penyampaian pada kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih saya ucapkan telah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.